Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciana Fitriati. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Cilacap, Kabupaten Cilacap. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret dengan nomor pendaftaran 2019 01348715. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan perekaman praktik pelayanan bimbingan klasikal model problem based learning. Video pembelajaran ini saya buat sebagai syarat untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat, kan sebisa. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, siap berprestasi. Yes. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan layanan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Lili. Ya. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Mbak Lili. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Berapa orang? 6. 6 orang yang ikut futsal ya? Iya. Sama satunya? Zahra nggak masuk? Iya. Oh, pas Zahra. Oke. Baik, anak-anak, hari ini Bu Suci akan memberikan materi layanan mengenai manajemen waktu dalam belajar. Oke. Tujuannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pengaturan waktu belajar. Nanti diharapkan setelah kalian selesai mengikuti layanan yang Bu Suci adakan pada pagi hari ini, kalian bisa menganalisis pengaturan waktu belajar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyusun waktu untuk menciptakan kebiasaan belajar yang baik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengelola waktu belajar dengan baik. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Baik. Sebelumnya, silahkan isi daftar hadir terlebih dahulu ya, anak-anak. Bisa dibuka handphonenya. Kita isi daftar hadirnya menggunakan Google Form. Sebentar, Bu Suci bagikan terlebih dahulu. Ya.
Silakan, waktunya sebentar saja ya Mbak untuk mengisi daftar hadir. Bisa dibuka? Bisa. Ya, silakan diisi dulu daftar hadirnya. Ada nama, sudah selesai? Sudah. Ya, silakan dimasukkan lagi handphonenya. Kita akan ice breaking terlebih dahulu. Ini Bu Suci beri nama ice breakingnya adalah tepuk goes. Tepuk goes ya. Bu Suci contohkan dulu ya. Tepuk goes. Tarara. Pam pam pam. Goes kiri. Goes kanan. Let's go. Bisa? Bisa. Ya, sambil berdiri biar lebih semangat lagi. Oke, siap semuanya? Siap. Ya. Tepuk goes. Tarara. Pam pam pam. Goes kiri. Goes kanan. Let's go. Oke, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Anak-anak siap untuk ke tahap selanjutnya? Siap. Oke, kita lanjutkan ya. Manajemen waktu belajar. Sebelumnya, Bu Suci mau bertanya, apakah kalian mengetahui tentang manajemen waktu belajar? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Manajemen waktu belajar itu seperti cara mengatur waktu. Cara mengatur waktu. Oke, terima kasih Mbak Adael. Oke, terima kasih Mbak Adael. Ada lagi yang lainnya? Iya, silakan. Mbak siapa? Ulfi. Ya, Mbak Ulfi. Manajemen waktu belajar adalah cara memanfaatkan waktu belajar dengan sebaik mungkin. Oke, cara memanfaatkan waktu belajar sebaik mungkin. Ya, terima kasih Mbak Ulfi. Nah, biar Bu Suci ingin tahu seberapa paham kalian tentang manajemen waktu belajar, Bu Suci akan menanyai tentang apa itu manajemen waktu belajar menggunakan aplikasi Mentimeter. Sudah pernah belajar aplikasi Mentimeter? Sudah. Ya, sudah ya. Nanti Bu Suci berikan linknya. Silakan kalian buka lagi HP-nya. Ya, Bu Suci sudah kirim. Silakan kalian buka. Di situ ada pertanyaan, apa yang kalian ketahui tentang manajemen waktu? Sudah bisa dibuka belum? Sudah. Ya, silakan diisi. Satu nggak apa-apa, terserah kalian itu menurut kalian manajemen waktu belajar atau manajemen waktu itu yang seperti apa sih? Macam-macam nih. Ada pengendalian waktu. Menata waktu kegiatan. Ya, ini adalah jawaban kalian semuanya benar. Tepuk tangan dulu. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum. Kita lanjutkan ya. Ya. Manajemen waktu belajar merupakan suatu proses mengatur jadwal belajar dengan baik dan terstruktur. Contohnya adalah manajemen waktu belajar itu membuat jadwal kegiatan belajar harian dari mulai pagi sampai malam hari gitu. Oke, Bu Suci punya sebuah video, silakan kalian bisa saksikan video ini. Untuk memenuhi setiap rencana tugas, keputusan untuk manajemen waktu sangat dibutuhkan, dari beberapa menit hingga beberapa tahun. Waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa direproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif.
Salah satu pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu adalah perkembangan keberadaan dan peristiwa dari masa lalu ke masa depan. Karakteristik manajemen waktu yang sukses tentunya kita harus mengevaluasi waktu, meluangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kemudian, tandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Meluangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap hari untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Bawalah kemanapun agenda atau jadwal agar tetap fokus dan ingat dengan hal-hal yang ingin dikerjakan. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu. Bergabung dengan teman-teman hanya karena merasa tidak enak dapat menghabiskan waktu berharga kamu yang lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas penting. Istirahat yang cukup. Beristirahat merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Buatlah jadwal untuk beristirahat dan menjernihkan pikiran. Rencanakan olahraga yang teratur dan masukkan ke dalam rutinitas harian atau mingguan kamu supaya tetap sehat dan bugar. Kalau kita memanajemen waktu dengan baik, hal itu dapat membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir, meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri, serta dapat mengurangi kadar stres dan kecemasan. Tapi, seandainya kita mengabaikan hal tersebut, muncullah dampak manajemen waktu yang buruk, seperti penundaan, kurang tidur, kurang berenergi, tidak tepat waktu, terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, bahkan waktu kerja dan hidup yang tidak seimbang. Ketika kamu sedang mengerjakan satu pekerjaan dan fokus kamu teralihkan ke pekerjaan lain, cobalah untuk tidak teralihkan. Hal ini akan menimbulkan pekerjaan yang tidak selesai dengan baik dan menghambat produktivitas. Hal terpenting dari manajemen waktu yang mudah, menyenangkan, dan dapat dipelajari adalah mempraktekannya secara langsung, dan bukan hanya dengan teori maupun duduk di sebuah seminar. Manajemen waktu ada dalam kendali. Jika kamu akan mengelolanya dengan baik, maka dapat menciptakan peluang yang sangat besar, karena pemanfaatan waktu dan efektivitas merupakan penanda utama untuk sukses. Oke. Ya. Tadi kalian sudah melihat videonya, sudah memperhatikan videonya. Nah, informasinya apa saja yang ada di video yang barusan kalian tonton? Karakteristik, terus dampak, terus cara mengatur waktu, harus tepat waktu, kayak gitu. Oke. Nah, Bu Suci mau tanya ini, kalau misalkan nanti ya kalian pulang kayak gitu sampai nanti mau tidur, kira-kira waktu kalian digunakan untuk apa saja? Ada yang mau menjawab? Ya, siapa dulu? Yang belakang dulu? Nggak apa-apa. Namanya siapa, Mbak? Valen. Valen, ya. Silakan Mbak Valen, itu kalau misalkan nanti pulang sampai nanti malam hari, Mbak Valen itu waktunya digunakan untuk apa aja? Ya kalau pulang sekolah bersih-bersih, mandi. Bersih-bersih, mandi. Itu makan. Makan. Kalau ada PR dikerjain dulu. Kalau ada PR dikerjain dulu. Terus main HP. Sudah. Tidur. Oke, terima kasih Mbak Valen. Tepuk tangan. Selanjutnya Mbak siapa? Pipit. Ya, Mbak Pipit. Kalau nanti pulang sampai malam biasanya waktunya digunakan untuk apa aja? Pulang sekolah itu makan, ganti baju, sholat, habis itu bantu ibu, terus belajar kalau besoknya ada ujian, terus nyiapin buku buat buat pelajaran besok. Habis itu istirahat. Istirahat. Oke, terima kasih Mbak Pipit. Tepuk tangan. Ya, itu waktu kalian digunakan untuk apa saja. Jadi setiap orang pasti menggunakan waktunya saat pulang nanti sampai malam hari itu mesti berbeda-beda seperti itu ya. Ada yang sama, ada juga yang beda.
Oke. Selanjutnya Bu Suci mau tanya, ini gambar apa ya? Ada yang tahu tidak? Ada yang orang lagi tertidur ya? Siapa yang mau berpendapat? Ya. Silakan. Viviantri. Ya, Mbak Viviantri. Sedang tidur di kelas waktu jam pelajaran. Ya. Dan menurut saya tidur waktu jam pelajaran itu nggak baik. Nggak baik. Ya, oke. Sudah? Oke, terima kasih Mbak Viviantri. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Bunga. Ya, Bunga. Silakan Mbak Bunga, menurut Mbak Bunga ini gambarnya gambar apa? Ya, saya setuju dengan pendapat Vivian. Kalau tidur di kelas itu nggak baik, apalagi di jam-jam rawan kayak siang hari. Gitu. Ya. Terus gurunya galak gitu. Terus kalau misalnya tidurnya udah nyenyak, terus mimpi kan parah. Oke, ya. Pernah nggak kayak gini? Oh, pernah. Menurut kalian ini patut dicontoh atau enggak? Tidak ya, tidak patut untuk ditiru, seharusnya seperti itu. Oke, lanjut. Menurut kalian ini gambar apa? Ya, ada beberapa orang yang sedang diskusi. Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Mbak Rohmi. Itunya. Oke, Mbak Rohmi, menurut Mbak Rohmi ini gambarnya sedang ngapain? Diskusi sambil ngapain? Itu sedang berkumpul seperti mendiskusikan atau bermusyawarah tentang pendapat mereka satu sama lain di perpustakaan, Bu. Jadi itu bisa kita contoh. Oke, ini termasuk perbuatan yang baik ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Rohmi. Kira yang bisa kita ambil pelajarannya atau informasi yang bermanfaat yang bisa kita ambil dari video yang telah tadi kita tayangkan, yang Bu Suci tayangkan itu apa? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan. Mbak Endah. Endah, ya Mbak Endah. Silakan Mbak Endah. Di video tersebut ditayangkan juga karakteristik manajemen waktu yang baik. Tentunya kita harus mengevaluasi waktu, seperti membuat rencana dari pagi sampai malam hari dengan memprioritaskan tugas sekolah. Oke, terima kasih Mbak Endah tentang Tugas sekolah ya. Atau Tugas-tugas yang sekiranya memang sudah dikerjakan itu waktunya lebih awal. Ada lagi yang lainnya? Ya, silakan. Ya, sama Mbak Amanda. ya, bentar ya. Salah satu pengertian dari manajemen waktu merupakan sebuah cara untuk memanfaatkan waktu sebaik Memanfaatkan. mungkin. Seseorang dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan cerdas. Oke. Meluangkan waktu untuk mencatat kegiatan aktivitas dari kita. Oke, ya terima kasih Mbak Salsabila. Ya. Baik, anak Bu Suci punya sebuah kasus. Kasusnya ini tentang seseorang yang dia itu masih suka menunda-nunda mengerjakan tugas. Nah, nanti anak-anak diminta menganalisis kasus ini secara berkelompok. Bu Suci telah membagikan kelompok, jadi ada 5 kelompok, satu kelompok terdiri dari 7 sampai 8 orang. Ya. Sampai kelompok 5, kelihatan tidak? Kelihatan. Ya. Itu pembagian kelompoknya ya, bisa kalian lihat kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Nanti kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian Bu Suci akan memberikan tugas dari nanti kasusnya. Kalian nanti akan mengerjakan tugasnya tentunya satu kelompok berbeda dengan kelompok yang lain. Oke. Tugasnya yang pertama adalah kelompok 1 ini adalah menganalisis permasalahan yang ditemukan. Jadi diingat-ingat kelompok 1 berarti menganalisis permasalahan yang ditemukan. Kelompok 2 menganalisis penyebab yang terjadi dari permasalahan tersebut. Kalau kelompok 3 menganalisis dampaknya yang terjadi dari permasalahan tersebut. Kelompok 4 menganalisis solusi dari permasalahannya, dan yang kelompok 5 menganalisis keterkaitan permasalahan tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Sudah paham tugasnya masing-masing? Sudah. Oke.
Kita lihat dulu contoh dari atau kasusnya seperti apa yang bisa kalian analisis. Halo Pak. Iya Pak, maaf kemarin saya lupa kerjain. Jadi ini baru saya kerjain lagi. Kalau kira-kira besok bisa nggak ya Pak ya? Oh, oke. Saya coba malam ini ya Pak ya. Terima kasih Pak. Oh ini, makasih ya Pak. Halo Nge, kenapa nih? Aduh, sorry nih, gue gak bisa ngumpul. Gue lagi banyak buat kerjaan. Sorry banget nih. Thank you ya atas pengertiannya. Have fun dah lu. Oke. Pak. Maaf kami mau tutup Pak. Oh iya, sorry nih, tiduran. Aduh. Sorry banget Mas. Ya, nggak apa-apa. Iya. Oke, ya. Tadi sudah dilihat ya videonya? Sudah. Ya. Silahkan kalian mulai berkelompok dengan kelompoknya masing-masing, ya. Oke, mulai. Silahkan berkelompok. Ini kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 yang belakangnya adalah kelompok 3, terus sebelahnya kelompok 4 yang paling belakang kelompok 7. Bagikan LKPD, nanti kalian silahkan diskusi menganalisis video yang sudah ditayangkan. Hasil diskusinya kalian tuliskan ke dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD ini ya. Dua ini ya. Silakan diputar biar lebih. Ini kelompok. Nah, ini kelompok 4. Ini Oke, waktu yang digunakan untuk diskusi berapa menit? 10 menit cukup? cukup ya. Silahkan kalian mulai berdiskusi menganalisis video yang telah Ditayangkan.
Oke, sudah selesai ya. Silakan kelompok mana yang akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok 5 maju perwakilannya. Silakan kelompok 5. Kelompok lainnya silakan memperhatikan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Noviana Saputri. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahmawati. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan keterkaitan permasalahan dari video yang tadi kita sudah menonton dalam kehidupan sehari-hari, yaitu belajar bahwa ketika kita memiliki pekerjaan atau tugas yang diberikan guru, sebisa mungkin kita harus menyelesaikan tugas tersebut dan jangan menundanya. Jika kita semakin menunda, maka kita akan lupa untuk mengerjakan tugas tersebut. Ketika guru meminta untuk mengumpulkan, kita malah meminta tambahan waktu untuk mengerjakan tugas yang seharusnya diselesaikan hari itu juga. Kita juga harus bisa membagi waktu, mana waktu yang digunakan untuk mengerjakan tugas A, mana waktu yang diberikan untuk mengerjakan tugas B. Ketika kita sudah bisa manajemen waktu dengan baik, maka kita tidak perlu buru-buru atau merasa cemas untuk mengerjakan tugas atau kegiatan yang lainnya, termasuk menerima ajakan teman. Oke. Ini apakah ada yang mau ditanyakan atau memberikan saran? Ya, silakan. Ya, dari kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Menurut kelompok 5, solusi apa yang bisa dilakukan pria dalam video tersebut? Terima kasih dari pertanyaannya. Solusinya adalah dia harus membuat jadwal kegiatannya sehari-hari, terus dia harus memprioritaskan tugas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Oke, kelompok 4 sudah jelas? Ya, oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Terima kasih, kelompok 5 bisa kembali ke tempat. Selanjutnya siapa yang akan presentasi lagi? Ya, dari kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 perwakilannya maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciki dan Natasha. Perkenalkan, nama saya Kaki Astuti. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis dampak yang terjadi dari permasalahan tersebut. Menurut kelompok kami adalah dampak yang terjadi pada Christian Setiawan adalah dia mengalami kebingungan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dapat dilihat dari raut muka dia setelah menerima telepon dari bapak yang meneleponnya dan pada saat mengacak-acak rambut. Dia juga tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian dia juga tidak bisa berkumpul dengan teman-temannya karena pekerjaannya yang belum selesai. Waktu istirahat yang bisa digunakan untuk tidur di malam hari, dia gunakan untuk menyelesaikan pekerjaannya, meskipun pada akhirnya dia ketiduran. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dan semua kelompok. Silakan kelompok 3 boleh kembali ke tempat. Ya. Sampai sini anak-anak ada yang ingin bertanya? Belum, tidak ada. Oke, kalau begitu silahkan kembali ke depan lagi. LKPD-nya kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Silakan dikumpulkan.
Sekarang ada satu tugas lagi, yaitu kalian membuat poster digital menggunakan aplikasi Canva. Sudah pernah membuat poster dengan aplikasi Canva? Sudah. Silahkan dibuka handphonenya. Kemudian ini ada beberapa petunjuk untuk membuat poster digital, yaitu tentang manajemen waktu dalam belajar. Bagaimana cara mengelola waktu belajar dengan baik, atau tips mengelola waktu belajar dengan baik. Waktunya 5 menit cukup? Ya, silahkan. Kalau sudah selesai, boleh dikirimkan ke ini ya, contoh posternya yang Bu Suci buat, contohnya seperti ini. Mungkin kalian lebih bagus lagi atau sesuai dengan kreativitas masing-masing kalian. Nantinya tidak hanya dibuat poster saja, tetapi kalian juga berusaha untuk melakukan hal-hal sesuai dengan yang kalian tulis di poster tersebut, gitu ya. Ada pertanyaan? Belum, tidak ada. Oke, baik anak-anak, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari layanan yang telah kita lakukan pada pagi hari ini? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan. Silakan Mbak Naila. Ya. Baik Bu, jadi tadi kami sudah belajar mengenai manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan cara mengatur dan mengelola waktu dengan sebaik mungkin. Ketika mengerjakan dan mengumpulkan tugas juga harus tepat waktu, disiplin dalam mengerjakan tugas, dan kalau bisa membuat jadwal kegiatan dari pagi hingga malam hari. Oke, terima kasih Mbak Naila. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Fatimah ya. Kegiatan layanan pada hari ini membuat saya memahami bagaimana cara memanajemen waktu dengan baik, terutama waktu untuk belajar. Apalagi tadi kita sudah belajar bagaimana cara mencari solusi dari sebuah kasus yang bisa kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Dengan memanajemen waktu dengan baik, kita bisa menjadi orang yang disiplin, tepat waktu, dan terorganisir. Terima kasih, Bu. Anak-anak, jadi yang saat ini belum bisa mengatur waktu mungkin, atau kegiatan belajarnya masih berantakan, atau mungkin kalau ngerjain tugas bukannya di rumah tapi di sekolah, atau mungkin ada yang suka tidur gitu. Mulai sekarang coba untuk belajar atau lebih memanajemen waktu dengan baik gitu ya. Perlahan, nggak harus langsung kayak gitu ya, tapi perlahan pasti bisa. Bu Suci yakin anak-anaknya Bu Suci pasti bisa untuk lebih memanajemen waktu dengan baik. Bu Suci mau tanya, kesan apa atau kesan-kesan apa yang kalian dapatkan ketika menerima layanan dari Bu Suci? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Cindy. Kesan saya setelah mengikuti layanan dari Bu Suci, saya jadi tahu bagaimana cara mengatur waktu saya nantinya, dan saya akan mempraktekannya di kehidupan saya sehari-hari, Bu. Oke, terima kasih Mbak Cindy. Ya, jadi mulai sekarang belajar untuk lebih mengelola waktunya dengan baik. Oke. Praktikal, silakan kalian dibuka lagi handphonenya untuk mengisi evaluasi hasil. Sebentar. Ya, silakan dibuka, kemudian diisi evaluasi hasilnya. Evaluasi hasil berkaitan dengan layanan Bu Suci dan bagaimana kalian menerapkan hasil dari layanan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ada sekitar 6 pertanyaan
pertanyaan yang bisa kalian jawab berkaitan dengan layanan pada pagi hari ini. Sudah selesai, boleh langsung dikirim. Untuk selanjutnya, Bu Suci akan mengadakan pemantauan kepada kelas 11 BDP 2 ini, apakah masih ada belum bisa memanajemen waktu dengan baik, atau nanti kita bisa mengadakan layanan yang sama atau layanan bimbingan kelompok bagi peserta didik atau siswa yang masih menunda-nunda mengerjakan tugasnya atau belum mampu mengelola waktunya dengan baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bu Suci cukupkan sampai hari ini. Silakan kita berdoa kembali. Tadi kita sudah berdoa, silakan kita berdoa lagi. Siapa yang mau memimpin doa? Ya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Lili. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti layanan yang Bu Suci sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi